Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Agustia dengan NIM 2106545 akan menjelaskan sedikit tentang strategi kewirausahaan dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tersebut dalam memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar kewirausahaan, yaitu tugas 5. Menurut saya, strategi kewirausahaan itu hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah pengelolaan usaha yang dimulai dari perencanaan. Sesuatu hal yang tertulis yang harus dipahami berisikan misi usaha, usulan, operator usaha, dan rincian strategi dan peluang-peluang yang harus diraih, market-market yang bisa dijadikan kolega. Hal-hal tersebutlah yang masuk dalam perencanaan usaha. Apa sih fungsi dari perencanaan tersebut? Fungsi dari perencanaan tersebut yaitu untuk dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan dalam suatu manajemen. Ketika kita merencanakan suatu usaha dan pada akhirnya menuntut untuk lebih banyak berkreasi, berpikir, berimajinasi untuk menentukan titik sentral dari harapan yang ada di pikiran kita. Dengan banyak berkomunikasi dengan wirausahawan yang lebih dahulu, memulai usaha membuat kita dapat menjadi seorang pengusaha dengan perencanaan yang matang. Selanjutnya, dapat kita lihat bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan. Suatu usaha akan berjalan apabila membutuhkan suatu modal. Harus kita ingat bahwa modal itu tidak harus dari uang kita sendiri. Ketika pemikiran dan ide bisa dituangkan ke dalam suatu pergerakan, usaha yang akan dibuat diluangkan dalam desain yang terstruktur, maka sumber-sumber pendanaan bisa dicari, bahkan datang dengan sendirinya. Dengan perhitungan yang jelas dan secara bisnis itu sangat menguntungkan. Lalu bagaimana arti yang sebenarnya dari pengelolaan keuangan itu? Bagaimana mengusahakan sumber dana, bagaimana menggunakannya, bagaimana mengendalikannya dari dana-dana yang akan dimanfaatkan untuk produktivitas. Bagi calon wirausahawan, harus mengetahui cara memanage keuangan. Di sini saya jelaskan ada 3 aspek dalam konsep memanajemen keuangan atau memanage keuangan pada suatu kegiatan usaha. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui sumber dana atau keuangan lembaga dan keuangan yang dijadikan modal utama dalam operasional usaha. Dalam sumber dana ini terbagi atas 2, yaitu dana internal dan dana cadangan. Dana internal merupakan dana dari lembaga atau perusahaan atau kita sendiri sebagai pemilik usaha. Yang kedua yaitu dana cadangan atau disebut juga dengan dana laba yang sifatnya ditahan dan digunakan pada kondisi tertentu. Yang kedua ada dana eksternal. Dana eksternal yaitu dana dari pemilik atau dana dari pinjaman atau bantuan dari pemerintah dengan ada konsep perekonomian modal. Yang ketiga ada ventura dana. Dari perusahaan yang menginvestasikan dananya pada perusahaan kecil yang berpotensial. Selanjutnya ada perencanaan dan penggunaan dana. Ada biaya awal yang harus ada dan rancangan keuangan. Ada analisa peluang pokok atau BEP, break even point. Dan yang terakhir ada pengawasan dan pengendalian dana. Selanjutnya
Hal apa lagi sih yang harus diperhatikan untuk memulai usaha? Yaitu hal yang berkaitan dengan pemasaran. Bagaimana persoalan tentang satu barang yang dihasilkan bisa didistribusikan sesuai market. Dalam pemasaran banyak hal yang harus dilihat. Ada 5 yang perlu diperhatikan dalam proses distribusi atau pemasaran. Yang pertama yaitu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, menyesuaikan harga barang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keempat, ada pendistribusian barang atau jasa. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ada 3 cara yang harus kita laksanakan atau kita rancangkan. Yang pertama yaitu adanya perencanaan pemasaran yang harus fix dan harus matang untuk strategi kita dalam memasarkannya. Yang kedua yaitu ada mix marketing atau membaurkan pola marketing. Yang ketiga ada kiat pemasaran. Lalu apa saja yang harus ada dalam perencanaan usaha? Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada penentuan kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Yang keempat, melakukan pemilihan terhadap strategi pemasaran. Nah, selanjutnya yaitu apa pula yang dimaksud dengan mix marketing atau membaurkan pola marketing. Secara konsep, bauran pola marketing itu adalah kebutuhan dan keinginan konsumen menghasilkan barang dan jasa, menentukan harga, pendistribusian barang atau jasa, promosi yang dimix sedemikian rupa atau dibaurkan sebagus mungkin. Dan yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu kiat pemasaran. Pada kiat pemasaran ini terbagi pula menjadi 4. Yang pertama, mencari peluang-peluang pasar. Yang kedua, mencari tempat yang tepat untuk memasarkan produk kita yang kita usahakan. Yang ketiga, ada banyak barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang terakhir, ada menentukan target. Menentukan target ini sama dengan kita menjual apa yang seharusnya diperlukan oleh banyak orang dan membuka peluang lebih banyak untuk usaha kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.